Kehidupan algoritmik, viralitas, dan brain rot. Dunia kita ini terperangkap dalam siklus algoritmik yang cepat dan tak terelakkan. Bayangkan saja, kita seperti berada dalam sebuah roda gigi raksasa yang berputar tanpa henti, di mana setiap putaran membawa kita semakin jauh dari kedalaman pemikiran dan keaslian diri. Roda itu bernama algoritma, menggiring kita menuju satu titik tujuan, viralitas. Setiap detik, kita digiring untuk menjadi bagian dari tren yang datang dan pergi, mengalir cepat seperti aliran air yang menggulung batu-batu kecil, tak meninggalkan bekas. Algoritma yang kita takuti dan cintai ini membentuk kehidupan kita. Di setiap sudut dunia maya, kita dipaksa untuk memilih, apakah kita ingin menjadi bagian dari aliran tersebut atau hanya akan menjadi saksi yang diam? Media sosial adalah panggung utama tempat algoritma mengatur setiap langkah kita. Ia seperti sutradara yang memilih siapa yang layak tampil di layar kaca, siapa yang tidak. Semua itu dilakukan dengan satu tujuan, viralitas. Viralitas itu ibarat hiburan yang memabukkan, bagaikan sebotol anggur manis yang membuat kita mabuk dan lupa diri. Kita menyukai segala yang datang dengan cepat, dengan dosis kebahagiaan instan yang datang dalam bentuk video lucu, meme yang menggelitik, atau bahkan kabar kontroversial yang membuat kita tertawa dan terkejut. Semua itu menuntut perhatian kita tanpa henti, menarik kita lebih dalam ke dalam pusaran tanpa akhir. Namun dalam kebisingan itu, ada sesuatu yang mulai menggerogoti kita, sebuah fenomena yang mulai banyak dibicarakan, meskipun sering diabaikan, yang disebut brain rot. Ini adalah kondisi ketika otak kita merasa lelah, terjebak dalam konsumsi informasi yang dangkal dan instan, tanpa ada ruang untuk berpikir lebih dalam. Tak heran jika setelah berjam-jam menggulir Instagram Reels dan TikTok, kita merasa kosong, bingung, dan tidak bisa fokus pada hal-hal yang lebih penting. Seperti perut yang terlalu penuh dengan junk food, otak kita pun kelebihan informasi yang tidak bernutrisi. Brain rot bukanlah istilah baru. Pada abad ke-19, Henry David Thoreau dalam bukunya Walden sudah menggambarkan kecemasan tentang kerusakan intelektual akibat kecenderungan manusia untuk menghindari pemikiran yang mendalam. Dalam bukunya tersebut, Thoreau menulis, ketika Inggris berusaha menyembuhkan kebusukan kentang, tidakkah ada upaya untuk menyembuhkan kebusukan otak yang menyebar jauh lebih luas dan fatal? Dari dunia digital sekarang, Thoreau mungkin akan melihat lebih jauh lagi, bukan hanya kerusakan intelektual, tapi juga kerusakan mental yang lebih luas. Menurut riset, sekitar 64% pengguna media sosial merasa kelelahan dengan banyak informasi yang berseliweran di internet. Ini bukan hanya soal kelelahan fisik, tapi juga ketajaman kognitif yang semakin menurun. Otak kita seolah dilatih untuk berpikir dalam waktu singkat, tanpa ruang untuk mencerna atau mendalami sesuatu dengan hati-hati. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tapi juga oleh kelompok dan organisasi. Banyak perusahaan yang terjebak dalam siklus viralitas ini, mereka lebih memilih untuk mengikuti tren, mengejar perhatian instan daripada membangun hubungan yang mendalam dengan audiens mereka. Ini adalah kebijakan yang seringkali reaktif, bukan proaktif. Sebuah kesalahan besar dalam dunia yang terus berubah dengan cepat ini. Mereka tergoda oleh daya tarik algoritma dan lupa pada identitas dan nilai yang mereka bawa. Pernahkah Anda mendengar tentang policy by trending topic? Ini adalah fenomena di mana keputusan diambil berdasarkan apa yang sedang viral, bukan berdasarkan kajian yang mendalam. Banyak lembaga dan perusahaan yang terjebak dalam pola pikir ini terlalu sibuk merespon isu-isu viral, padahal mereka sebenarnya sedang kehilangan arah strategis mereka. Ketika tren datang dan pergi dengan cepat, yang viral kemarin sudah terlupakan hari ini. Namun di balik segala kecepatan dan sensasi viralitas, ada satu hal yang sering terlupakan, nilai-nilai yang mendalam dan otentik. Di dunia penuh dengan kabar buruk dan tawa semu ini, nilai-nilai yang sebenarnya memberi kita ketenangan dan kebijaksanaan justru menjadi barang langka. Kenyataannya, banyak orang lebih suka berbagi meme lucu atau video kontroversial daripada berbagi sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Ini adalah ironi besar dari kehidupan algoritmik kita, di mana kualitas dan kedalaman terkadang terabaikan demi angka dan perhatian sesaat. Lalu apakah ada solusi untuk menghindari jebakan viralitas dan brain rot ini? Tentu ada. Pertama-tama kita harus belajar untuk menyaring informasi.
Jika media sosial adalah laut yang tak pernah tenang, kita harus tahu kapan harus berhenti berenang dan mencari ketenangan di pantai. Tidak semua konten yang viral itu penting, dan tidak semua opini di dunia maya itu layak untuk kita serap begitu saja. Dengan lebih selektif, kita bisa menjaga kualitas pikiran dan memperdalam pengetahuan tanpa terjebak dalam kegilaan tren yang semu. Kedua, kita harus membangun kebiasaan untuk berpikir lebih dalam dan merenung. Alih-alih terjebak dalam konsumsi informasi yang cepat dan dangkal, kita perlu memberi ruang untuk berpikir secara kritis, membaca buku yang menantang, dan mendengarkan pandangan yang beragam. Ini adalah cara kita melawan brain rot dengan memberikan otak kita makanan yang lebih bergizi, bukan junk food yang merusak. Ketiga, berhenti mengejar popularitas sesaat. Di dunia yang serba cepat ini, banyak orang tergoda untuk mengejar perhatian instan. Tapi sejatinya, hanya dengan membangun hubungan yang otentik dan konten yang bernilai jangka panjang, kita bisa menciptakan dampak yang lebih mendalam. Konsistensi, bukan viralitas, adalah kunci untuk bertahan dalam dunia yang penuh dengan noise atau kebisingan ini. Akhirnya, ingatlah bahwa kita hidup di dunia yang serba cepat dan penuh algoritma, tetapi kita masih memiliki pilihan. Pilihan untuk memilih apa yang kita konsumsi, kapan kita berhenti, dan bagaimana kita memaknai dunia yang terus berubah ini. Ketika kita bisa mengendalikan diri dan berpikir dengan lebih jernih, kita akan menemukan bahwa hidup yang lebih otentik dan bermakna jauh lebih bernilai daripada sekedar menjadi bagian dari viralitas sesaat. Tetap bersama dengan Wan Jaya di Mata Pena, menguak esensi peristiwa.